ada barang dengan merek A dengan harga tertentu, anggap saja 2 juta. Tak taunya ada merek yang serupa, ya kan, dengan harga murah. Kita pengen tahu sejarahnya, harganya biasanya 2 juta, kok 1 juta, ada apa ini? Mungkin palsu. Kalau palsu adalah orang dia berbohong, jangan dibeli dong. Kita membantu orang yang memalsukan. Kalau memang jualan pakai merek sendiri, jangan mereknya orang. Kan tidak boleh kita pakai mereknya orang. Kita numpang di namanya orang, kan khianat, bohong dia. Kalau Anda membeli atas dasar merek ini, berarti Anda menuruti kebohongan dia. Nah ini kemudian kalau Anda masih memaksa, kalau ini benar, harganya benar, barangnya benar, cuman memang dia lagi diskon, ini lagi toko lagi syukuran atau lagi cuci gudang dan sebagainya, sehingga pengen segera dihabiskan barangnya, ya sah dong. Lah kok Anda masih beli yang mahal? Bisa jadi Anda sombong. Beli yang murah, selebihnya kasihkan fakir miskin. Barangnya sama kok. Barangnya sama, ya sombong dong. Yang kita inginkan apa sih? Kita ini sering dibodohi dengan namanya merek. Bodoh, dan sebenarnya bukan bodoh, sombong. Kopi yang harga 5.000 itu masuk brand apa itu? Enggak usah, itu jadi 55.000. Aneh. Kopinya sama. Ini kan goblok banget ini nih. Kalau enggak sombong nih. Ini kopi itu masuk hanya pakai yang pakai mobil, saya ngambil itu 50.000. Itu di rumahnya mbok siapa 5.000. Ada enggak begitu? Itu kopi itu 50.000 tuh. Enggak usah sebut mereknya, merek enggak sebut sih. Ini sama kopi 5.000. Aneh sekali orang bodoh ini. Nah itulah sombong beneran dia. Action. Mestinya dia sambil, oke lah, saya ambil yang 5.000, 45.000 tak kasihkan fakir miskin. Kecuali memang adanya itu dok, nggak ada yang lain. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jika Anda memang harus memberi bahan barang mahal, itu pasti harus ada tata hati Anda. Harus tujuannya apa? Biasanya begini, kalau mahal itu adalah ada jaminan tentang, biasanya kan bahasa kita kan harga nggak bohong gitu loh bahasa itu. Artinya apa? Kualitas ya, tahan lama. Ini tonjolkan di anak-anak kita kalau belanja. Sayang, kenapa abinya kalau beli kok beli yang mahal? Jangan Quran ini bukan itu. Sayang, kan abi beli yang mahal itu karena apa? Setelah ini mungkin belum tentu ada duit abinya. Maka saya beli yang ini biar awet. Maka dijaga dong. Biar awet barangnya, kemudian dipakai juga gampang dan sebagainya. Yang ditonjolkan sisi kualitasnya, bukan sisi harganya. Wah, gitu. Kadang-kadang sisi mereknya toh. Itu kayak aneh. Jadi seperti itu. Anda boleh beli barang mahal karena Anda punya uang dan memang kualitasnya bagus. Ini yang mahal beneran ya, mahal beneran, kualitas bagus, bukan yang dibohongi. Masalah kopi tadi itu bohong, itu bahlul, itu orang super bahlul itu. Kena stempel merek saja langsung berubah deh, kan aneh sekali kan. Memang orang kita ini orang gampang dibohongi, brand itu seperti itu. Jadi bisa saja itu adalah sombong. Kalau memang ada yang murah, kenapa kita ambil yang mahal? Kecuali Anda punya niat. Misalnya ada sayur, yang satu sayur satu ikat 500, ini 350. Cuman yang 500 ini kayaknya ibunya nggak kejual dari tadi. Anda membeli untuk nolong dia. Ini babnya beda. Jadi karena nolong dia kan butuh uang, saya beli dia dan lebih mahal sedikit apa-apa. Atau karena uang, saya lebih baik lebih mahal milik saudara saya daripada saya membeli murah tapi milik orang yang musuhi saya, musuhi Islam. Itu boleh. Anda memihak kepada saudara Anda. Produk saudara kita lebih mahal sedikit gak ada masalah daripada saya beli produk lebih murah tapi produknya orang yang memusuhi Islam. Ini baru iman, itu bukan kesombongan. Jadi macam-macam bentuknya. Kalau kita cermati kembali ke hati kita. Anda boleh punya barang mewah, barang bagus, akan tapi ingat cara belinya itu harus waspada. Jangan karena dorongan hati. Kita ini menjadi lemah hari ini, jujur kita perlu merenung tentang lemahnya. Kita lemah karena akhlak sudah nggak baik. Punya handphone hanya merek tertinggal saja itu sudah disembunyikan. Kalau telepon, Assalamualaikum. Padahal fasilitasnya sama, untuk telepon bisa, WhatsApp bisa, ini bisa semuanya. Cuman gara-gara ini merek lama, memaksakan harus beli merek baru. Gara-gara kena promo itu. Memang hari ini kita dibodoh-bodoh untuk itu.
dan menjadi lemah. Temannya beli langsung beli lagi, padahal handphone yang lama masih bisa dipakai, kenapa harus beli yang lain lagi? Kita perlu merenung tentang semua ini. Kecuali saya harus beli yang lebih canggih karena urusan bisnis saya yang ada hubungannya dengan ini lain cerita. Ya kayak misalnya saya ngapain dia ngedit juga enggak, ini telepon saja sudah, ya telepon itu aja, HP saya ada, saya punya handphone apa mereknya itu, lihat. Yang penting bisa dipakai telepon, pakai ini sudah selesai. Memang saya tidak perlu yang lainnya, cuman baterainya habis. Nah bukan saya minta, saya cukup, handphone saya masya Allah cukup. Dikasih yang bagus pun ya, apalagi orang yang nggak gampang ngerti teknologi. Saya itu kalau ganti handphone tuh saya pelajari baru lagi, mencet-cetnya salah nanti sudah. Nanti tidak usah ruwet, yang lama aja yang enak sudah. Itu saja. Laptop juga butuh laptop yang lama, saya butuhnya hanya ngetik toh. Saya laptop itu butuh untuk ngetik sama nyimpen data, sama nyari di maktabah saya untuk nyari kitab itu toh. Tidak lebih dari itu. Dikasih baru, model baru yang ini pakai layar ini, dah ruwet. Ini kan sudah tidak. Ini yang lama saja enak, sehingga saya pergi kemana-mana. Laptopnya laptop gede itu, laptop lama, itu paling enak itu. Buya yang kecil berat, ini aja enak. Semuanya ada. Maksudnya apa? Kita harus tahu tujuan kita tuh apa sih, itu loh. Kalau sudah kita luar tujuan itu action. Tas harus puluhan juta. Tasnya puluhan juta, isinya 5.000 rupiah, ya lebong kebalik. Plastik resek isinya jutaan gitu loh. Orang cerdas, gayanya tas itu, utangnya banyak, action banget manusianya. Oke, makasih banyak. Kami tidak salah membahas pada pertemuan yang lalu di sini tentang bagaimana menjadikan rumah kita tuh rumah yang indah, rumah yang baik, sehingga anak-anak yang di rumah itu aman, nyaman di alam nyata, tidak tenggelam di alam maya. Termasuk diantaranya tadi membentuk rumah dengan cara biasakan yang baik di rumah, yaitu memberi contoh. Anak-anak kita itu lebih mudah mendengar dengan matanya. Hari ini ada mendengar dengan mata, Anda harus paham hakikat. Anak-anak itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Yang dilihat itu terekam, itu yang dilihat direkam. Waktu seorang anak melihat ibunya di meja makan, kok tibanya ibunya cubit-cubitan sama suap-suapan begitu, dia balik ke kamar loh ya, langsung dia penjem sesaat, langsung terekam masuk otak dan pikirannya, oh ibuku menghargai ayah, ibuku indah, ayahku indah. Langsung nih terekam, akhirnya apa? Jadi referensi, berarti hidupku harus gitu dong. Kemudian besok harinya melihat ibunya diingatkan, tak taunya setelah diingatkan oleh ayahnya, langsung memeluk, makasih ayah. Oh gitu ya caranya kalau diingatkan. Ibunya juga begitu, diingatkan oleh ayah, makasih ayah. Ayahnya diingatkan begitu. Masya Allah. Tiba-tiba melihat sang ayah, sang ibu, tiba-tiba waktu ayahnya datang bergegas menyambut, mengambilkan sesuatu, ayah makasih. Begitu juga ayahnya waktu mau keluar rumah itu langsung bingung bantu, mama sandalnya sudah ketemu sini, sambil bantu nyarikan sandal ibunya. Dilihat oleh seorang anak, halus. Anak merekam itu semuanya, berarti oh, ibuku mengabdi kepada ayahku, ayahku mengabdi kepada ibuku. Yang ada apa? Tertanam penghormatan kepada ibunya dan ayahnya. Apa sih salahnya kalau seorang suami tiba-tiba mengambilkan menenteng tas sepatu istrinya untuk mempermudah membantukan istri apa? Megang anaknya, ambil tas. Istrinya, suaminya pasti ada suami sombong, ambil tas, ini sayang, pakai sandal. Itu aja kadang beratnya setengah mati, karena dia merasa bos barangkali atau ustadz besar. Istrinya kayak budak di rumahnya, kayak akan gendong dua anak. Kan lucu. Ini pemandangan indah ini direkam oleh seorang anak. Artinya apa? Hidupku harus seperti itu. Itu yang seharusnya kita wujudkan. Baik, sekarang permasalahannya apa? Di atas saya itu nggak begitu. Anggap saja itu kan baru masih diam. Anggap saja ayahnya kalau diingatkan langsung marah, atau ibunya bisa diingatkan langsung ngambek. Bagaimana sikap Anda? Ayah saya diingatkan oleh ibu saya nggak ngerespon, diem dok. Itu juga nggak bener itu. Sebab diem itu artinya macam-macam.
Maka bagaimana Anda, sikap Anda sebagai seorang anak harus paham ini. Putus mata rantai ketidakbaikan, biarkan itu di ayah saya. Untuk saya tidak boleh seperti itu. Itu aja dulu, jangan Anda pikirkan bagaimana ayah. Belum tentu, repot Anda mau menundukkan ayah. Ayah mungkin punya kebiasaan begitu, tapi diam-diam bisa menjalankan ayah, cuman gayanya adalah tidak enak. Anda sendiri kan bisa menilai bahwasanya, oh ayah diingatkan kok diam dok, nggak ngasih respon, ini apaan sih kok begitu. Bahkan tadi bisa disimpulkan kayak nggak mau baik, nggak mau denger. Itu kan kesimpulan seorang anak. Maka lalu apa langkah kita pertama kalau kita punya generasi, punya orang tua yang begitu, diingatkan marah dan sebagainya, suka berantem dan sebagainya? Putus mata rantai ini, jelek. Saya ingin bangun rumah yang baru untuk anak-anak saya. Itu dulu. Itu dulu. Cara mendidik yang salah pun juga sama. Tidak boleh berkata, dulu saya digitukan sama ibu saya juga nggak apa-apa, kamu diginiin saja kok begitu sih. Nah ini repot. Kalau memang ibu kita, ayah kita salah, jangan disalah-salahkan juga. Mungkin zaman itu begitu nggak dianggap salah, tapi sekarang harus berubah. Kita putus mata rantai itu. Jadi saya kalau diingatkan suamiku tidak boleh seperti ayahku. Sama ayah suaminya diingatkan begitu. Apa sikap saya? Itu sikap Anda. Kalau nundukkan orang tua nggak bisa, nggak gampang. Ayah tuh kalau diingatkan begitu tuh, kenapa sih kamu bela ibu ya? Begitu malah. Kamu bela mama ya? Oh ribut malah. Yang bisa adalah, nah ini boleh setelah itu langkah selanjutnya apa? Boleh Anda bisikan ke ibu Anda, istri ibunda, mama. Ayah tuh kalau diingatkan diem dok kan. Iya tuh ini. Tapi diem ngomong kok tadi. Biarpun bohong ibaratnya. Saya senang diingatkan oleh mama. Itu dok bohongin, biar bohong gitu ya. Kan bohong untuk mendamaikan hati kan boleh saja. Oh jadi modelnya ayah tuh diem tapi sebelumnya denger. Kan ibunya begitu nanti menanggapinya. Jangan dengan ibunya, memang ayah begitu tuh ayah kalau diingatkan, iya sih ayah memang begitu, wah malah ngomong ibunya. Ini anak nggak bener, akhirnya ibunya tambah gak baik sama ayahnya. Nggak gitu, ayah tuh diam tapi jalankan. Dia jalankan, bahkan ayah tuh seneng kok. Cuman modelnya ayah begitu, susah terima kasih, tapi terima kasihnya di hati kayaknya dia. Oh gitu ya, iya enak. Anak solehah itu, jangan ngomong, iya mau, saya juga gitu, mana ngomong dasar ayah gitu. Akhirnya grup-grupan. Itu langkah selanjutnya adalah menghibur hati sang ibunda yang mengingatkan. Adapun nasihati ayah nggak gampang, bolehlah nanti nasihati dulu dengan ayah. Tapi biasanya yang punya kekerasan itu adalah susah. Kurang lebih seperti itu. Apa yang pertama? Pangkas. Nggak boleh terjadi di keluarga Anda. Harus. Yang kedua adalah hibur. Misalnya kalau kita menemukan ayah ibu berantem dan sebagainya, berantem. Sama kasusnya, berantem, ribut, siapa ribut. Yang pertama adalah harus kita putus, nggak boleh saya seperti itu dulu. Yang kedua adalah jangan memihak salah satunya. Duduk dengan ayah seolah-olah Anda paling sayang kepada ayah, duduk dengan ibu seolah-olah Anda paling sayang dengan ibu, tapi sambil kasih masukan, dipertemukan, itu sah. Itu adalah langkah selanjutnya. Kalau ngomong ke ayah tadi ribut sama Umi ya, iya gini, iya Umi nyesal kok tadi belakang nangis kok tiba-tiba. Iya ya, ayah makanya jangan keras ya. Umi sebenarnya ini, begitu ya. Sama, mama ini. Tapi ayah tadi gini, ayah ini dia segitu. Jangan malah ngegrup. Oh, dari dulu gitu memang dasar ayah keras kepala. Wah, itu keras ini. Atau mamanya keras kepala dimusuhi. Nggak boleh begitu. Jadi Anda tidak boleh memihak kepada salah satu. Bedanya kalau Anda memihak kepada ibunda yang menasihati, dibesarkan hatinya. Ayah yang dinasihati diam tok, juga dengan nasihat yang lembut. Tidak boleh. Nasihat itu kadang-kadang malah menjadikan jauh. Ayah tuh ayah nggak boleh ayah diingatkan diam tok nggak ini. Hai apaan yuk? Malah tadi marah jadi apaan? Semuanya musuh dengan saya. Ngapain? Ternyata ada caranya. Insya Allah pangkas putus. Dan kami bicara tentang putus ini bukan saja urusan akhlak, mental, cara mendidik. Dulu mohon maaf Pak Ibu, kalau kita dimarahi hari dulu, kalau dimarahi dulu tuh komunikasi itu sangat terbatas. Anak itu antara ibunya sekolah. Dimarahi ibunya kayak apapun, pergi sekolah pulang lagi, nggak ada tempat lain. Hari ini ada handphone, ada kawan yang macam-macam, hilang. Beda Ibu. Jangan disamakan didikan orang tua kita untuk kita dan kita untuk anak kita hari ini. Jadi tahun ini memang kami tahun fokus pola mendidik anak.
Tahun kemarin kami coba mendidik anak itu gimana. Kita harus berubah mendidik anak, harus mendidik dengan memperhatikan sisi fisiknya, psikologinya, pemikirannya dan seterusnya. Itu adalah cara mendidik anak yang benar sesuai dengan petunjuk baginda Nabi SAW. Ada lagi satu lagi mungkin cukup. Jadi begini, beberapa ini kita ada pesan terakhir ya yang perlu kita sadari, kita cermati. Urusan agama, anak Anda boleh jadi seorang dokter, boleh jadi seorang insinyur, akan tapi jangan lupa urusan agama. Rupanya kalimat ini itu tidak gampang. Kenapa kok tidak gampang? Kita yang salah menanamkannya. Sekarang mulai hari ini tolong biasakan dengan anak Anda. Terserah apakah mereka yang mau di pondok atau tidak di pondok. Yang di pondok pun kalau ternyata cara penanamannya salah, ilmu agama itu akan jadi momok. Biarpun di pondok yang ngejar prestasi ilmu dunia karena pengen masuk kampus besar, itu menjadikan ilmu agama itu jadi momok, menghalang. Gara-gara belajar ilmu ini sehingga matematik saya tertinggal dan sebagainya. Jadi kita punya permasalahan salah. Dan akhir-akhir ini kita sadar bahasanya sekarang biasakan di rumah kita, bilang ke anak kita, sayang, belajar agama memang tidak harus banyak-banyak, tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Nomor satu kan agama. Cara nomor satu ingat, di saat kamu belajar wudhu, kamu yang khusyuk. Kamu perlu tahu wudhu sama sholat saja, tapi pastikan buku agamamu harus komik. Dibiasakan megang buku agama, disampuli, dihormati, urusan agama. Setelah itu kamu belajar ilmu kedokteran sampai bertumpuk-tumpuk apa? Kita ingin membiasakan anak kita tuh memuliakan urusan ilmu agama. Biarpun misalnya anak Anda yang di SMA di luar, lalu ada belajar ilmu agama, sayang, belajar agamanya berapa jam? Cuma 2 jam umi, 2 jam yang istimewa. Sayang, ambil buku yang bagus dan pelajari. Bahkan jadikan ilmu agama itu hiburanmu. Kamu belajar fisika capek, langsung belajar ilmu wudhu. Bisa kita jadikan mereka menjadikan ilmu agama itu bukan momok. Sering kita bincangkan, biarpun tidak harus banyak, nggak harus banyak. Mungkin anak kita yang di kampus itu, tapi nomorkan, kamu ambil apa sayang kedokteran. Ingat, ilmu agama kan nggak banyak sayang, fikih, wudhu, sholat, akidah sederhana. Makanya kita punya beberapa buku akidah kecil. Anak-anak kita yang belajar di luar itu kita wajibkan, yang sudah SMA, kuliah harus paling tidak mempelajari ilmu kecil, buku ringan. Dan jadikan mulai dari menghargai bukunya, disampuli yang bagus, ditempatkan yang tempat terhormat. Sayang, masa buku agama di situ paling tinggi sayang. Makasih anak Umi. Dia boleh dibawa, dibiasakan untuk menghargai yang ada urusan dengan agama. Biarpun belajar mereka nggak banyak, sedikit tapi fanatik. Yang jadi masalah dibeban agama. Ya ada males gara-gara ini aku udah bisa lulus. Gara-gara ini salah. Ini kita tidak menjadikan ilmu agama ilmu yang dirindu. Sehingga mereka terasa, bahkan yang di kelas pesantren pun ya keluar seolah pengen bebas dari ilmu agama. Cara beragamanya, cara belajar. Makanya kita perlu mengajari ilmu agama itu jangan ribet. Sehingga kami susun satu catatan kecil ya, belajar ilmu agama tuh kita hanya menyusun buku kecil namanya fikih praktis. Praktis itu ada semacam kursus menarik sudah tentang bersuci, tentang sholat, ditingkatkan nanti sholat berjamaah. Praktis itu saja paling penting. Nanti ada puasa praktis yang 1 jam selesai, 1 pertemuan selesai. Yang praktis. Akidah kita buatkan 3 macam buku akidah ringan. Dan itu udah jadi buku pegangan terbagus, disampuli yang bagus. Kalau perlu diwadainya khusus, kemanapun pergi harus kamu bawa dan harus kamu buka. Akidah tentang sifat khamsin, akidah khamsin. Kemudian kita samiyat ada buku. Kalau ada contohnya mungkin ada tim sini. Kita ada buku tentang samiyat itu iman kepada yang gaib. Biar kita tidak salah beriman kepada yang gaib, yang nggak ada diyakini, salah. Ada iman gaib namanya samiyat, kemudian hadis Jibril. Dibaca. Nggak usah macam-macam itu aja dulu, bolak-balik mateng sampai tiba-tiba anak Anda kok jadi menteri keuangan lagi misalnya. Tak tahu setiap habis sholat subuh semua bawahannya tuh duduk diajari kitab Thaharah, kitab kecil gini, masya Allah, dahsyat, viral nanti viral di surga.
Kan keren, nggak usah banyak-banyak. Yang jadi masalah harus belajar ini itu, tidak ditambahkan cinta. Akhirnya apa? Belajar ini, belajar ini gara-gara ilmu, belajar agama. Akhirnya berantakan ilmunya. Termasuk kami ingatkan, mungkin yang mendengar suara ini, Ustadz di kampung tolong kalau ngajari anak-anak di madrasah diniyah itu disiplin waktu dan praktis. Kalau jam 4 sampai jam 5 ya sudah seperti itu, disiplin waktu. Yang jadi masalah, anak sudah belajar ngaji, berangkatnya jam 3, pulang jam 9, belajarnya 1 jam tok, mainnya sampai di rumah matematikanya hilang. Akhirnya kata orang tua, sudah gak usah ngaji, kamu tambah gak karu-karuan. Iya bener dong, karena ustadznya gak disiplin. Biarpun di kampung, mohon maaf, praktis 1 jam maksimal. Setiap hari setengah jam saja, setengah jam kalau serius indah, setengah jam saja kalau serius mungkin. Jadi permasalahannya adalah kita belum biasa menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita. Jadi buku-buku termasuk Al-Quran diajari. Kalau nyimpan Al-Quran, sayang Al-Quran, kitab agama sayang ya, insya Allah. Dan jangan terlalu banyak sehingga menjadi muntah mereka itu, terlalu berat. Sehingga kami ingatkan, kalau kita rindu pengen punya beberapa tempat namanya pesantren mahasiswa. Kita pengen buat pesantren di samping kampus, anak kedokteran dan sebagainya. Tapi jangan dicekoi dengan ilmu agama banyak-banyak. Sedikit tapi praktis. Mungkin slogannya sederhana. Berikan waktumu habis sholat maghrib tak 15 menit untuk saya. 15 menit tak, nggak usah banyak. 20 menit deh setelah maghrib. Assalamualaikum, salat sunnah 15 menit. Setelah itu belajar ilmu kedokteran sebebas-bebasnya. Jadi perlu sekarang itu ustadznya juga belajar bagaimana mempraktiskan ilmu supaya disenangi. Mau belajar bab taharah aja 6 bulan, kapan sholatnya? Nah, ini ada bab wudu, bulat ini enggak. Kita perlu praktis. Insya Allah seperti itu. Permasalahannya apa? Kita kurang merindukan ilmu agama. Yang menjadikan sebab ilmu agama tidak rindu, cara menyampaikan, cara memberikannya juga kurang baik. Sehingga dia agak menjadi beban. Sehingga pendidikan yang lainnya jadi rusak gara-gara kita belajar ilmu agama tidak benar. Ini betul gini Pak, yang ditanyakan penting banget. Suatu ketika ada satu pondok pesantren, di situ ada anak mahasiswa. Lalu belajar apa di sini? Nyebut kitab besar Fathul Mu'in. Kamu dari apa? SMA. Terus ngambil teknik apa gitu? Fathul Mu'in. Iya Bu ya. Paham? Nggak bisa Bu ya. Terus gimana? Nggak ada program, jadi kita harus ngaji di belakang dok nulis. Pokoknya ngadep kitab gede. Padahal nggak punya dasar. Karena di pondok yang penting harus ngaji. Kalau kiai ngaji harus ngaji. Ada pondok tidak meminterkan, itu bahaya. Menjadi orang bosan beragama. Pondok tidak memintarkan, hanya ngumpulin orang tok. Kuliah sambil nginep di pondok, ya kan ada kan gitu. Tapi nggak diajari khusus. Ujung-ujungnya apa? Nggak fanatik dengan agamanya, nggak cinta dengan agama. Bahkan dia akan merasa ilmu agama jadi beban, ganggu, sehingga ilmu kedokterannya nggak sukses. Seperti itu ya. Rindukan kemudian dipraktiskan. Artinya praktis ini dari segi materinya dan juga penghantarnya harus orang yang ahli di bidangnya, supaya nggak bulat gitu saja. Wallahu a'lam bishawab.